Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang siap mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk sumbangan ini. Jauhkan kami dari gangguan kuasa kegelapan, roh jahat, gangguan dari manusia. Karena kami percaya kuasa Tuhan menutup bungkus dan melindungi kami semua. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Bagi kita semua yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan dulu kembali. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, hari ini kita boleh berjumpa di tempat ini bersama muka-muka baru. Ya, saya bersama saudara Yusra. Nama saya Ardianto Tanu Aman. Saya sama daerah dengan Om Yos. Kalau di kampus kami panggil dia Pak Yos. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, itu adik semester saya namanya Yusran, dia asal dari Sulawesi. Jadi kami sama-sama orang jauh. Tapi kalau boleh tahu di sini bahasa apa? Melangi. Oh, berarti saya tahu. Karena saya tahu bahasa Melangi. Saya pernah pelayanan di bahasa Melangi 1 tahun di Antaja. Jadi begitu lah. Mas katanya bahasa menyatu. Jadi saya menyatu tapi kok mirip-mirip dengan bahasa Melangi. Jadi kan begitu lah Mbak. Kita masih bisa saling memahami. Oke. Tapi ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah mengajak kita semua membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes yang tidak jauh dari berita anugerah tadi, yaitu hidup baru, yaitu Yohanes pasal 10 ayat 9 hingga ayat yang ke-11. Yohanes pasal 10 ayat 9 hingga ayat yang ke-11. Bagi yang sudah ditemukan katakan amin. Dan kita baca bersama-sama. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu jemaat untuk berdiri. Ya, kita menghormati firman Tuhan ini, kita berdiri, kita baca bersama-sama. Ayat 9 dibaca oleh Bapak Ibu sekalian. Ayat 10 saya baca dan ayat 11 kita sama-sama. Firman Tuhan berbunyi demikian. Perikop di atas, gembala yang baik. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayat yang ke-11 kita sama-sama. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya, silakan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kenapa saya membagikan firman Tuhan ini gembala yang baik? Karena bagi saya tidak ada gembala di bumi ini yang lebih baik selain daripada Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan tema kepada kita semua, siapakah gembala yang baik? Siapakah gembala yang baik? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gembala yang baik tidak bisa ditemukan di bumi ini kecuali di dalam Yesus Kristus. Gembala yang baik di bumi ini tidak seperti kebaikan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Siapakah gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya? Yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa Yesus harus rela mati untuk kita? Mengapa Yesus harus rela berkorban di atas kayu salib untuk manusia? Adakah manusia bisa menggantikan hukuman sesama manusia di atas kayu salib? Adakah manusia rela mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa manusia? Tidak ada yang berani. Atau adakah saya rela mati demi saudara-saudara sekalian? Jikalau saudara yang berbuat dosa, jikalau saudara yang melakukan dosa itu yang tidak baik, lalu saya yang harus rela mati
di atas kayu salib untuk menebus dosa Bapak Ibu bersama saya. Amin. Jadi tidak ada yang bisa menebus dosa kita. Jadi kalau Yesus juga tidak menebus dosa manusia, apakah manusia bisa masuk surga? Tidak bisa masuk surga. Karena Yesus tidak mau menebus. Tetapi karena Yesus mau menebus dosa manusia, manusia bisa layak masuk dalam kerajaan Allah. Yang percaya katakan amin. Siapa di sini yang mau masuk surga katakan? Semuanya mau masuk surga, termasuk saya. Tidak mungkin saya menyampaikan firman Tuhan lalu saya tidak mau masuk surga. Itu aneh. Itu perlu dipertanyakan, Bro, apa yang ada dalam diri ini? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, makanya pada hari ini kami berikan tema kepada kita semua dari Yohanes ini, siapakah gembala yang baik? Bukankah gembala itu dikenal sebagai pemimpin, sebagai gembala terkenal? Tetapi dalam perjanjian baru, gembala ini dikenal sebagai pembimbing atau sebagai pelayan kerohanian. Mungkin kita berpikir, seperti apa sih gembala itu? Mungkin kita sudah pernah melihat atau kita sudah sering melihat pelayanan gembala atau para hamba Tuhan atau para pendeta. Seperti apa pelayanan mereka? Nah, yang tentunya di situ, karena dia sebagai manusia, dia memiliki kesalahan, dia memiliki kesalahpahaman. Adanya dia tidak suka dengan jemaat, atau ada yang begitu bergaul dengan jemaat, tetapi jemaat juga membenci sama gembala. Apa sebab? Karena ini hanya manusia. Karena ini hanya kedagingan. Tetapi gembala yang sesungguhnya, yang tidak pernah putus asa, yang tidak pernah meninggalkan umatnya, hanya satu-satunya Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Poin yang pertama tadi, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Oleh karena itu, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Lalu siapakah pintu masuk untuk masuk surga? Yaitu ada juga dalam diri Yesus. Yesus bilang, aku memegang kunci kerajaan maut dan surga. Yesus memegang kunci neraka. Yesus juga memegang kunci surga. Jadi orang tidak bisa masuk surga kalau dia tidak melalui Yesus. Sebab Yesus bilang apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus juga berkata, akulah kebangkitan dan akulah kehidupan. Bagaimana kamu bisa bangkit dari antara orang mati jika kamu tidak percaya Yesus? Bagaimana kamu bisa hidup jika kamu tidak percaya kepada yang memiliki kehidupan? Siapa yang memiliki kehidupan? Tuhan Yesus. Kita bisa tidak hidup selama-lamanya? Tidak bisa. Manusia bisa tidak bangkit? Kalau ketika dia mati, tidak bisa. Kalau tanpa Yesus yang membangkitkan. Siapa yang membangkitkan Yesus? Dirinya sendiri. Karena dia adalah Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, poin yang kedua tadi, Yesus adalah pintu masuk. Dan tidak ada orang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Yesus. Mungkin kamu berkata, saya rajin beribadah, rajin berdoa, tapi kamu tidak melakukan perbuatan Tuhan, maka tidak ada kesempatan untuk kita masuk surga. Bisa saja orang yang tidak pernah beribadah kepada Tuhan, tiba-tiba bertobat dan percaya kepada Yesus, dia bisa masuk surga. Kenapa? Karena dia percaya Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, bukan kaleng-kaleng, bukan main-main. Nah, orang yang kaleng-kaleng ya, yang penting hari ini berdoa, minggu depan ibadah, nanti minggu depan ibadah lagi. Bukan seperti itu. Tetapi yang Tuhan minta adalah hatimu yang bersih untuk Tuhan. Amin. Sehingga tadi petunjuk hidup baru dibaca di ayat yang ke-14 itu, akulah gembala yang baik.
Sebagai gembala yang baik pasti domba-dombanya mengenal siapa gembalanya. Kalau dia bukan tuannya, yang pastinya segala ternak yang dipelihara pasti lari, atau dombanya itu pasti lari. Dan mungkin Yusran dia datang ke kandang ternaknya Pak Amin, dia langsung bergaul dengan binatang atau ternak yang dipelihara oleh Pak Amin. Tidak mungkin. Hanya tuannya yang bisa bergaul dengan mereka. Dan mereka juga yang sebagai ternak pasti mengenal siapa tuannya. Pasti juga mereka, oh itu tuan kita datang. Pasti mereka tuh senang lompat-lompat. Tapi sekali orang lain yang datang, lari mereka. Kenapa? Karena mereka mengenal siapa gembala mereka. Begitu juga manusia. Manusia ketika dia bersandar kepada Tuhan, dia mengenal gembala yang baik, maka dia mengenal siapa Tuhannya. Yesus juga mengenal siapa domba-dombanya. Yang dikenal siapa? Orang yang mengandalkan dia, orang yang percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Bisakah kita mengenal Tuhan Yesus kalau kita tidak pernah berdoa? Bisakah Yesus mengenal kita sebagai dombanya? Oh, Yesus bilang, kamu tidak pernah berdoa, katanya. Kamu siapa? Tiba-tiba ada kebutuhan, sangat membutuhkan sekali. Tuhan Yesus, katanya, tolong saya. Hari ini saya mau dapat juara 1 dalam lomba pertandingan lari. Sekali udah mendapat juara, lalu tinggalkan Tuhan lagi. Lalu pas lagi mau ada lagi pertandingan atau lomba, datang lagi sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, hari ini saya mau dapat juara 1, yaitu main pingpong. Ini contohnya. Setelah itu dia tidak dapat juara 1. Aduh, Tuhan tak adil, katanya. Tuhan tak ada. Kok saya minta main bola pingpong jadi juara 1, kok saya tidak dapat juara 1? Nah, saudara, seharusnya kembali mengoreksi diri. Apakah selama ini kita berdoa, kita benar-benar datang kepada Tuhan, atau kita hanya menginginkan sesuatu? Begitu juga kalau orang bercinta. Selagi masih mudanya, yang penting dapat sesuatu dari cowok atau dapat sesuatu dari cewek, saya lalu tinggalkan. Itu tidak baik. Dosa juga. Apalagi dengan Tuhan. Tuhan bukan manusia yang dipermainkan. Seharusnya Tuhan tahu, tetapi Tuhan memujimu. Apakah benar engkau sungguh-sungguh? Atau jangan sampai hanya menginginkan sesuatu setelah tinggalkan Tuhan. Siapa di sini yang berdoa pada hari ini dia minta kesehatan, Tuhan sembuhkan, besok lagi berdoa sama Tuhan? Ada? Kalau ada berdoa, amin. Karena kita ini hanya manusia biasa. Tuhan berhak buang kita ke neraka. Tidak ada yang melawan. Lucifer aja yang sudah hidup di sorga bisa dibuang ke bumi hanya karena kesombongan, apalagi kita yang masih hidup di bumi, dilenyapkan sekali selesai bisa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu mari kita belajar kepada firman Tuhan. Mari kita membuka hati kita, membuka pikiran kita untuk Tuhan, agar Tuhan memberkati hidup kita, agar Tuhan selalu menyertai kita, dan Tuhan pasti pelihara setiap domba-domba yang setia. Amin. Kita inilah domba-domba. Tuhan mementingkan salah satu domba yang hilang daripada 99 ekor. Perlukah kita mencari yang sudah ada ini? Yang kita perlu cari orang yang hilang dari kita. Amin. Saya kaget kemarin, kok di sini ada juga Islam. Saya pikir di sini bisa jauh dari agama Islam. Tiba-tiba ada bisnis yang besar situ. Jangan sampai kita juga masuk di situ. Itu kita sudah menjual iman. Kalau kita masuk di situ, kalau kita mati, tidak ada pengharapan sama sekali. Kamu pasti tidak selamat. Tapi kalau kamu hidup dalam Yesus, apapun masalahnya, pasti engkau selamat. Asal engkau percaya kepada Yesus. Amin. Itu ini. Tuhan sebesar apapun yang engkau lakukan, Tuhan mengampuni. Tapi jika engkau mempermainkan Tuhan, maka engkau akan dipermainkan juga di neraka.
Siapa yang senang masuk surga? Angkat tangan. Jadi jangan kita suka masuk neraka, karena neraka adalah tempat yang keji, tempat yang kotor, tempat yang menjijikan. Saudara-saudara, kiranya firman Tuhan ini yang singkat boleh kita pelajari dengan baik. Siapakah gembala itu yang baik? Siapakah domba-dombanya? Tuhan mengenal setiap domba yang percaya. Tuhan mengenal siapa domba yang dia pelihara, dan siapa juga domba, dan dombanya itu mengenal siapa gembalanya. Dan Yesus memberkati kita semua. Kiranya firman Tuhan ini bekerja terus dalam setiap langkah kehidupan kita, dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih karunia-Mu, sehingga pada hari ini boleh kami mendengarkan firman. Yang sakit Tuhan pulihkan, sembuhkan dari tempat ini, sehingga dia keluar dari tempat ini dia akan dipulihkan oleh Tuhan. Dalam tempat ini tuh dia sudah disembuhkan oleh kuasa darah. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus.